Keren ya. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat tonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, saya masih ada di IMS 2026, tepatnya di boothnya PT Bentley Indonesia. Dan bersama ini nih, ini motor termahalnya yang dijual oleh Bentley Motor Indonesia. Ini adalah benda LFC 700 teman-teman. Motor yang dijual dengan harga 369 juta rupiah on the road Jakarta. Itu dapat diskon 10 juta khusus di acara ini. Dan ini motornya sangar banget, gagah banget, dan punya fitur yang cukup menarik teman-teman. Bukan hanya ini tadi lampu yang bisa terbuka ya kayak sayap, tapi dia juga punya fitur yang bikin motor ini ceper tinggi secara gampang gitu teman. Fitur yang di lawan-lawannya belum tentu ada ya teman-teman, yaitu air suspension di bagian belakang. Dan ini motor bisa jadi alternatif buat teman-teman yang pengen punya Ducati Diavel atau Harley Davidson tapi duitnya belum sampai. Ini bisa jadi alternatif karena gayanya emang mirip aja. Sebuah cruiser yang kelihatan panjang, joknya ceper, bannya gede banget, tapi harganya tadi 369 juta. Itu harga yang pastinya lebih terjangkau dibanding Diavel atau Harley Davidson dan teman-temannya yang motor-motor cruiser kayak gini. Oke, sekarang saya mau ngasih lihat ke teman-teman detail dari motor ini kayak gimana sih, selain lampu dan air suspension, apalagi keunikan lainnya. Ayo langsung kita lihat bareng dari arah depan. Karena di sini juga ada satu hal yang langsung menarik teman-teman. Jadi di sini, ini biasanya kalau di motor umumnya ini lampu utama ya, tapi ini bukan lampu teman-teman. Ini cuma ornamen buat akses udara masuk ke dalam mesin sebagai ram air duct gitu teman-teman. Lucu ya, unik ya. Ini kayak turbin gitu, malah kayak mesin pesawat ya. Dan lampu utamanya di mana? Ada di sini nih. Jadi ini lampu utamanya di atas yang cuma pipih gini. Ini kalau mesin menyala dia akan nyala atau didim-dimin juga nyala nih. Tuh, walaupun kecil tapi terang banget, silau banget. Dan ini batoknya pipih gitu, kelihatan padat gitu ya. Dan di kanan kirinya, di bagian strut tankinya, ini ada DRL-nya ya. Tuh, bentuknya gini. Terus tadi ini adalah fog lamp, teman-teman. Jadi di dalam sayapnya ini tersembunyi sebuah fog lamp yang ada dua di kanan kiri. Dan dia akan terbuka otomatis ketika tombol di stangnya ditekan. Dan kalau nggak digunakan, dia akan tersembunyi masuk ke dalamnya. Gitu, keren ya. Asli ini unik sih. Jadi satu hal yang beda dibanding motor-motor pada umumnya. Oh ya, untuk lampu sen depannya di mana? Jadi menyatu dengan DRL ini, teman-teman. Jadi kalau lagi jadi lampu sen, maka nyalanya akan jadi kuning. Dan nambahin satu lagi ada fitur power outlet sebelah sini, model USB Type E di sebelah speedometernya di sini, gitu. Oke, sekarang kita lihat area roda depan dulu deh. Suspensi depannya ini pakai KYB yang diameternya gede banget. Tuh lihat, bahkan klem segitiganya juga segede ini. Keren aja, bautnya bahkan ada 3 masing-masing di kedua sisi, ternyata sih ada 2 sih. Terus lihat bawahnya deh, rodanya. Kita lihat dulu spatbornya modelnya gini. Bagian ini sih kecil aja imut ya, tapi bagian sini ngeblok nutup asnya dong. Jadi untuk memastikan asnya tidak gampang ketempel kotoran gitu ya. Dan di sini ada mata kucing, lalu rodanya. Dia pakai pelek yang lurus-lurus banyak banget gitu. Dan ini ternyata ring 19 dengan ban yang cukup lebar ya. Dia ukurannya 130/60 ring 19 teman-teman. Dan ini pakai bannya dari Sinco. Lalu ada rem depan, terus saja cakram di kedua roda. Udah pakai cakram semi floating dan kalipernya dari Brembo. 4 piston tiap sisi sudah radial dan pastinya ada ABS-nya gitu. Oke, kita lihat area samping dulu. Area slot-nya yang kelihatan ya bentuknya mengalir gitu dari depan ke atas, melengkung ke area tangki, jok, dan ke belakang. Jadi kalau dilihat dari samping itu asik ya. Melengkungnya itu bener-bener mengalir gitu, enak dilihatnya gitu. Dan ini yang bagian atas nih pakai plastik. Plastiknya ternyata keker kuat gitu, solid gitu pasti ditekan. Terus ada tulisan benda mereknya. Dan kita lanjut lihat dulu bagian dari atas deh. Ini bisa kelihatan bahwa ini motor dimensinya kalau di atas tuh kelihatan lebar banget. Tuh, bener-bener dimensinya, wow, gede banget ya, gila. Nah, kayak kita lanjut lihat area stang dulu deh. Ini stangnya fat bar, lebar banget, dan di tengah sini ada speedometernya TFT digital. Kita lihat area stang dulu deh dari ujung stang kanan. Di sini ada spion, modelnya bar N, dan model berdiri gini, keren ya, tampak beda ya. Terus hand gripnya modelnya gini sih, nggak terlalu istimewa, tapi cukup rapi dan pas digenggam terasa agak kecil. Lalu di sini ada handle rem depan, ada setelannya di bagian depan sini. Lalu master remnya juga dari Brembo, modelnya kotak kecil kayak gini. Dan panel sakarnya ini yang biasa aja ya, sering banget kita temuin di beberapa motor, bentuknya kayak gini persis banget. Ada buat engine cut off,
ada buat hazard, dan ini buat starter. Lalu geser ke stang kiri, hand gripnya sama, spion sama, handle kopling ini juga mekanis, sama ada setelannya 4 tingkat. Lalu tombol-tombolnya di sini cukup banyak ya. Ini yang standar sih ada buat sen, klakson, lalu ada buat pace beam dan lampu jauh dekat di bagian depan, dan yang sini ini buat ngatur speedometernya. Lalu yang ini yang gambar buat fog lamp, ini tadi buat nongolin sayap yang sekaligus berisi fog lamp di dalamnya. Jadi ditekan ditahan, maka dia akan terbuka. Lalu ditekan lagi ditahan, dia akan tertutup. Asik. Bisa buat mainan pas nongkrong ya. Nah, ini ada tombol buat naik, turun, ada set dan mode. Oke, sekarang kita lihat speedometernya. Jadi layarnya tidak terlalu besar, tapi sudah TFT gini. Ketika dinyalakan, dia akan muncul animasi tulisan logo benda dulu, lalu ada beberapa info yang ditampilkan, teman-teman. Ada kecepatan di bagian sini yang utama yang paling besar, lalu ada tachometer melengkung gini, angkanya sampai 11.000 rpm. Kemudian di sebelah sini ada odometer, ada jam, lalu kalau ditekan tombol ke bawah, dia muncul ke trip meter, teman-teman. Lalu di sini ada wheel meter, ada gear position, ada tulisan benda, di bawah sini ada tegangan baterainya, lalu ini ada logo buat fog lamp-nya, yang kalau dinyalakan fog lamp-nya dia berubah jadi hijau, gitu teman-teman. Terus di sini yang menarik nih, ini ada info buat suspensi belakang yang pakai air suspension, teman-teman. Ini posisi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada info-info lain, ini ada peringatan kalau bahan bakar tinggal sedikit, ini tekanan oli ABS. Terus kalau lampu jauhnya di sebelah sini, gitu. Terus kalau kita masuk ke dalamnya dengan mencet tombol set, maka ada beberapa info yang ditampilkan di sini nih. Ini ada My Moto misalnya, ini nampilin tentang motornya ya. Trip hours, average speed, speed maksimal, odometer, hours, check, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya ada ini nih, yang menarik ini. Ada buat yang suspensi belakangnya tuh, namanya Intelligent Preference. Kalau masuk ke dalamnya, nah ada beberapa yang bisa dilihat nih. Ini ada ride height, ada standar atau tall. Pastinya yang standar biasa atau yang tinggi. Kemudian ini aja comfort levelnya, ada yang comfort atau sport. Kalau comfort pasti lebih empuk ya, sport lebih stiff. Lalu yang di bawahnya ini ada air suspension check, kalau buat ngecek normal atau enggaknya gitu ya. Kemudian kalau keluar ada drive mode. Ini buat lihat TCS-nya, teman-teman, on atau off. Kemudian ke bawahnya lagi, ini ada set. Ini buat ngeset jam gitulah. Lalu ada bahasa, sistem set, yang kalau masuk ke dalam, ini buat ngatur sistem dari speedometernya gitu. Oke, kita keluar, kita lanjutkan, kita lihat bareng detail-detail lainnya. Kemudian belakangnya pastinya ada tangki bensin tadi yang gede banget, dan ini kapasitasnya 17 liter. Lalu tutup tangkinya modelnya gini, sering kita temuin ya. Terus kalau kita buka, dia terbukanya ke arah belakang, begini. Kemudian, oh ya, anak kuncinya. Ini sederhana banget, teman-teman, cuma model begini. Tapi udah laser cutting, dan ini nyoloknya tuh di bagian kanan dong, nih. Terpasang di rangka, teman-teman. Nah, kalau ngomongin rangkanya nih, dia pakai logam, kayaknya aluminium cetak. Dan modelnya tuh, gede banget ya. Kayak bumerang, terus memeluk mesin. Dan finishingnya tuh keren banget, teman-teman. Model yang kayak cat pecah-pecah gitu. Kelihatan keren sih AC itu ya, bukan yang cat biasa polos saja. Ini kayak bercak-bercak, kayak cat belum kering gitu ya. Ini keren sih. Bagian pijakan kaki belakangnya juga sama, ada begini dudukannya. Terus pas dibuka, modelnya kok miringnya ke belakang, ini agak unik sih. Kemudian pijakan kaki depannya di bagian di bawah sini, ini juga ada karetnya gini dan bisa dilipat. Terus ini pedal remnya, teman-teman. Kemudian kita lanjut naik ke atas dulu. Ini ada joknya, yang tingginya hanya 650 mm, ceper banget, tapi lebar banget, dan dibungkus kulit polos satu tipe aja. Kalau ditekan tentu saja empuk. Lalu ini buat pemboncengnya begini, dan di ujungnya ada tulisan benda. Dan lampu rem di bagian ujung sini, teman-teman, modelnya tipis. Nah, ini modelnya titik-titik gitu. Terus ke belakangnya ada spatbor, hager gitu. Dimensinya lebar banget, dan di sini ada buat lampu sennya. Tuh kayak gini, bulat gitu dengan LED satu titik. Dan di sini yang menarik perhatian adalah bannya dong, teman-teman. Ban belakang itu lebar banget, ukurannya 300 per 35 ring 18. Artinya ini lebarnya 30 cm, teman-teman. Lebar banget ya. Gila. Bener-bener ya ala-ala Harley Davidson atau Diavel juga lebar. Tapi kalau Diavel setahu saya hanya 240 mm lebarnya, nggak selebar ini. Gila sih ini. Nggak tahu nih.
harga bannya aja berapa juta kira-kira ya, gitu. Terus kita lihat di sini adalah sisi kanan rem belakangnya cakram tunggal dan kalipernya Brembo 2 piston. Lengan ayunya juga tidak kalah mantep, lebar banget tuh. Keker banget ya, gede banget. Makanya jangan heran kalau motor ini bobotnya tuh 287 kg. berat banget. Karena emang gede-gede banget sih, mantep banget gitu. Terus kalau lihat di sebelah kiri, kita lihat adalah penggerak akhirnya pakai rantai. Tuh, kelihatan ya. Belakang gede, di sini juga gede banget. Ini ada pengaman rantainya sebelah sini, ini bahan plastik. Biasa. Terus suspensi belakangnya itu monoshock di tengah dan ini air suspension, teman-teman. Yang menarik adalah ketika parkir gini dia posisinya akan ceper. Tapi kalau dinaiki dia otomatis akan ngisi anginnya, dia akan naik. Yuk kita cobain. Perubahannya akan mulai terasa dari mulai didudukin, dia akan secara pelan-pelan dia akan naik. Dan pas duduk akan ada terasa getaran, pompanya akan mengisi angin di suspensinya, dia akan perlahan-lahan naik. Tuh dia perlahan-lahan naik dikit. Kelihatan perbedaannya kan? Walaupun dikit-dikit tapi naik tuh. Naik terus. Nah, udah tinggi. Dan redamannya ternyata empuk banget tuh. Asli. Dan ini kalau nanti saya turun, dia akan ceper lagi nih. Saya kasih lihat ya. Ini saya turun, tuh. Kempes kan, turun lagi. Tuh, dia kempes lagi. Nah, kempes lagi. Otomatis gitu, teman-teman. Dan air suspensinya bisa kita lihat di sini kalau kita buka joknya, dia ada di baliknya, di dalamnya dari KYB. Nah di sini nih, tuh, ini ada buat saluran-saluran, buat ngisi anginnya gitu ya di sini. Asik ya? Jarang-jarang loh motor standar harga segini dapat air suspension dong. Mantap ya kan? Kemudian tadi posisi duduknya kalau naik tentu saja khas cruiser ya. Kakinya ke depan dan santai banget posisinya. Stangnya lebar banget dan pas diraih ini jauh ya, tangan lempeng gitu. Ya kayak ginilah khas motor cruiser ya. Dahsyat. Dan meski berat, tapi karena dia ceper, jadi kita nggak perlu takut untuk merasakan menahan beratnya sih. Tuh, karena ya kaki napak banget, emang rendah banget. Ya gini posisinya teman-teman, gitu. Terus kita lanjut bahas mesinnya. Kita dari tadi belum ngomongin mesin. Mesinnya 700 cc, 4 silinder segaris, 2HC, 16 katup, injeksi berpendingin cairan dengan transmisi manual 6 percepatan. Dan ini masih mekanis dan belum ada pilihan riding mode-nya. Dan ini tenaga maksimalnya sekitar 78 HP dengan torsi maksimal sekitar 60 Nm, teman-teman. Dan kalau kita lihat mesinnya, wah bongkahnya pastinya lebar banget. Apalagi tadi kanan kirinya ada rangkanya yang gede banget. Dan di sini ada pelindung tambahan biar kaki tidak kena bak koplingnya, biar nggak rasain panasnya gitu teman-teman. Yang unik lagi adalah di sini kalau kita lihat di bagian depan, di bawah radiator ada cover gini. Terus bagian bawah rangkanya begini dan knalpotnya ini unik banget teman-teman. Tabungnya gede banget. Ya. Dan di sini ada sekilas kayak lubang knalpot, tapi sebenarnya lubangnya cuma satu yang bagian belakang yang bulat. Ini. Dan ini banyak plat ya. Gitu. Ya, itu dia teman-teman. Kita lihat bareng motor termahalnya dari PT Benelli Motor Indonesia. Ada Benda LFC 700 yang gokil keren. Pakai air suspension, punya sayap ada fog lamp-nya, dan harganya di kelasnya ini lebih terjangkau gitu ya. Oke. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dari video ini. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kemudian follow juga IG kami, Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif. Dan IG-nya Encek Afriandi Videographer. Gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kaki motor. Dadah. Salam dari IMS 2026.